Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Back with me again, Rafaelo, as your host. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial di podcast hari ini, seorang hamba Tuhan yang sempat melayani juga di gereja kita di BIC Melbourne. Aku hari ini mau sambut Kak Bernard Larso. Halo Kak Ben. Halo Rafaelo semua juga. Oke. Apa kabar? Shalom. Puji Tuhan, baik di sini. Ya, nggak terlalu jauh lagi. Puji Tuhan. Ini mungkin ya Kak Ben ya, buat yang kids zaman now yang mungkin baru bergabung di BIC Melbourne yang belum sempat mungkin ketemu. Aku waktu itu sempat lah ketemu Kak Ben mungkin kayak 6 bulan gitu. Tapi buat teman-teman yang dengerin podcast ini yang mungkin lumayan baru sebagai jemaat di BIC, mungkin bertanya-tanya siapa ini Kak Ben gitu mungkin. Mungkin boleh introduce yourself a bit, Kak Ben. Oke. Ya, saya Bernard ya. Dulu beribadah di BIC, hanya sekarang sejak tahun 2015 bulan September saya pindah ke Sydney. Gitu. Nah, di BIC dulu 3,5 tahun lah kira-kira. Ya. Sejak 2018 kami pindah ke sini. Jadi dulu pelayanan juga di BIC, juga kerja di office BIC. Saya dulu sebagai music director di BIC. How are you, Kak Ben, di Sydney? Puji Tuhan, baik sekali di sini juga. Almost udah bisa ke gereja juga ya? Sudah gereja banyak sudah buka ya. Ya walaupun restriction masih ada, tapi mostly sudah buka gitu. Saya sebetulnya harusnya balik Melbourne sih bulan September kemarin. Tapi gara-gara ini ya. Cuma ya karena planningnya maksudnya benar-benar balik dalam arti balik pulang ke Melbourne September kemarin ya. Karena kan kami harusnya cuma 2 tahun di Sydney. Ya jadi udah survei cari rumah segala, tapi ya tiba-tiba kan lockdown. Akhirnya nggak jadi. Berarti maksudnya next year bisa balik juga dong? Nggak tahu juga ya, sampai akhirnya saat ini akhirnya ya kami menetap di Sydney gitu loh. Setelah dapat rumah di sini ya. Tapi kalau Tuhan suruh, oke, balik atau pindah ke state lain ya sudah angkat kaki pindah. Wah, siap. Good to know that Sydney is going good and going better. Melbourne juga almost normal, tapi sayangnya kita masih belum bisa ke gereja. Mudah-mudahan tahun depan kita udah bisa balik ke gereja. Jadi buat teman-teman yang dengerin podcast hari ini kan kita Natal ya. Hari ini itu tanggal 25 Desember 2020. Tentu saja Natal itu menjadi salah satu perayaan yang paling kita tunggu-tunggu. Buat aku sendiri itu paling aku tunggu-tunggu, salah satu perayaan yang paling aku tunggu-tunggu di sepanjang tahun gitu. Jadi hari ini kita pasti akan bahas tentang apa sih makna Natal tuh buat kita sebagai umat Kristen tuh apa? Penting nggak sih? Atau kita masih perlu ngerayain atau enggak sih? Nah gitu. Tapi sebelum itu mungkin kita ngobrol-ngobrol ini kali ya Kak Ben ya. Apa kita mengenang 2020 yang berjalan begitu cepat. Menurut kita setiap tahun selalu bilang kayak wah gila tahun ini cepet banget. Tapi menurut aku tahun ini beneran cepet banget. Menurutku tahun ini beneran cepet banget. Apalagi kita di lockdown dan aku personally salah satu yang kena dampak. Aku tahu beberapa ada temanku yang gara-gara lockdown malah tambah sibuk. Tapi aku salah satu yang kena dampak. Dan walaupun di rumah aja tapi it's actually going really fast for me juga gitu. Tapi gimana Kak Ben? How's 2020 for you gitu? Kemarin lockdown apakah tambah sibuk atau malah jadi gimana? Iya. Jadi ya memang beberapa orang merasa bahwa 2020 sangat cepat ya. Walaupun ada beberapa mungkin yang merasa sangat lambat karena bagi mereka yang menunggu-nunggu nih kapan selesainya itu akan menjadi like very very slow. Ya, kalau buat saya sendiri
saya sendiri tambah sibuk sebetulnya, dengan ya apa yang terjadi di ya semua inilah dari sejak bulan, berapa itu, Maret ya, saya rasa bulan 3 ya kalau saya pribadi tambah tambah sibuk gitu loh. Ya mmm, karena basically basically sebelum sebelum ada sebelum pandemic ini, saya memang sudah, work from home gitu loh. Jadi begitu ada ini so everybody, everything is lockdown kayak office semua tutup, banyak orang kerja dari rumah, buat saya nggak ada bedanya buat Hmm. saya nggak ada bedanya. Justru, eee, karena pekerjaan saya yang saya saya sebagai, produser kan, music producer, justru, karena tidak ada, gereja gereja tutup juga, jadi dialihkan ke production. Jadi otomatis kalau buat saya pribadi saya tambah sibuk saya Waktu tambah sibuk. Kalau in terms of pelayanan gimana Kak Ben? Kayak aduh aku inget banget 2020 awal tuh aku ke gereja, terus Ko Daniel Prayogo dia Mhm. bilang ada kemungkinan ini bisa menjadi gereja terakhir kita. Oh enggak, bahkan ini dulu Kak Ben, aku inget banget awal awal jadi kita gereja kan Minggu. Hari Sabtu itu Kak Ben, aku pergi sama salah satu teman Asyir. Nah, terus teman Asyir kan ada di grup WhatsApp teman-teman Asyir yang apa pelayanan Asyir lain. Terus Mhm. Ko Albert, Ya, mungkin Kak Ben tahu ya Ko Albert. tahu tahu. Jadi apa Ko Albert bilang, wah mungkin kita besok ini nih nggak bisa salaman karena takutnya kan Mhm. itu jujur aku di dalam hati kayak masa selebay itu sih, masa sampai segitunya sih, terus Ya, nggak nyangka ya. besoknya Koden bilang ini mungkin bisa jadi gereja terakhir kita gitu. Dan ternyata sampai sekarang beneran kita belum balik lagi ke gereja. Jadi itu kayak sesuatu yang apa ya, yang tadi aku sharingin ya kayak ih gila ya 2020 kita tuh bener-bener we are not in control dan kita tuh bener-bener nggak tahu gitu. Apapun tuh bisa terjadi. Membuktikan bahwa gereja adalah kita gitu. Memang bener membuktikan bahwa gereja tuh nggak lagi tentang gedung tapi ya kita berjemaat ini gimana kita bisa bantu orang Mhm. lain, apalagi Yes. awal ibadah online, komsel online, PW online kayak gitu-gitu. Iya, betul. Gimana kalau Kak sendiri, apalagi Kak mungkin yang juga pelayanan di gereja gitu, melihat pandemi ini? Saya rasa mirip ya dengan yang terjadi di Melbourne. Saya juga masih ingat saat tanda kutip terakhir sebelum sebelum lockdown, kita ibadah terakhir, mmm, eee, dan semua tim produksi harus mulai memikirkan bagaimana, caranya live streaming yang tadinya tanda kutip nggak pernah, tiba-tiba harus cari tahu gimana caranya dan seterusnya. Nah, saya masih ingat itu waktu itu kan menjelang Paskah ya, ya udah mau Paskah gitu. Jadi ya banyak hal yang tanda kutip kita terpaksa harus belajar dalam waktu singkat untuk memindahkan yang onsite jadi online, ya seperti itu ya, termasuk kayak nggak bisa salaman segala itu juga nggak kepikir sama sekali. Saya rasa sama lah yang kita hadapi yang dirasakan sama yang di Melbourne sama di Sydney ya. Cuman Iya. bedanya sekarang mungkin di sini udah pada buka gitu aja. Heeh, Mhm. heeh, Kak kan kita kan aku yakin ya banyak teman-teman tuh yang apa ya, lockdown tuh akan ada dua kubu. Yang malah jadi mhm, makin dekat sama Tuhan ya, karena mungkin pas justru jadi punya waktu banyak buat baca, buat buat main-main ke gereja lain juga dalam tanda kutip. iya betul. Jadi bisa kayak dengerin khotbah sana sini gitu. Tapi let's say yang itu kita inilah, ya udah puji Tuhan, good lah kalau memang ada orang bertumbuh gara-gara lockdown. Tapi yang pengen aku bahas, aku juga yakin pasti banyak yang dalam tanda kutip lepas juga. Kita tadi udah Mhm, bahas gereja tuh jadi sesuatu yang lu mau stream malam juga bisa kalau lu mau, atau bahkan Senin pagi kalau lu mau gitu ya. Jadi dan aku yakin banyak yang hilang pengharapan selama pandemi gitu. iya Kalau iya, heeh. Kak Ben sendiri gimana sih cara kita bisa ngatasin itu Kak Ben?
Dan kayak yang tadi Kak Ben bilang, gimana caranya kita tuh akhirnya bisa balik lagi? Eh, Salah satu problem yang dihadapi, saya yakin ya mungkin hampir semua gereja ngalami, terutama dari tim penggembalaan ya, dari pastoral tim, adalah maintaining jemaat. Pada saat semuanya jadi online, itu bagaimana maintain jemaat. Karena hampir nggak apa ya, terpantau gitu loh ya. Karena oke, semuanya bisa tapi hanya secara online gitu, kayak kunjungan segala kan tidak memungkinkan gitu loh. Jadi ya seperti tadi yang mau bilang bahwa apakah dia masih beribadah di gereja yang sama, apa sudah tanda kutip ke seberang, pindah dan seterusnya. Itu memang salah satu challenge-nya. Yang jelas dalam kondisi seperti ini yang akan banyak berperan adalah lingkaran yang terkecil, mungkin adalah Komsel. Rasanya itu yang akan bisa banyak menolong untuk menjaga supaya yang ya tadi, yang kan ada yang justru lebih dekat, tapi ada yang hilang dengan berbagai alasan, mungkin kecewa, takut, atau hilang pengharapan ya, tentunya itu banyak yang seperti itu, hilang pengharapan karena nggak tahu ini kapan berakhir kondisi seperti ini, begitu. So stay in touch, cuman itu. Itu gentle reminder for me juga sih, maksudnya Ya. dalam tanda kutip, aku kok tadi nangkepnya gini ya Kak Ben, kayak mungkin teman-teman kita yang dalam tanda kutip tadi mungkin udah hilang atau udah lama nggak ke gereja, yang bisa bikin dia balik tuh ya ini ya, the way kita nanya kabar ya, maksudnya Stay in touch tadi ya, maksudnya harus begitu. Kita ini yang masih ke gereja ini yang harus minta hati lagi ke Tuhan, harus apa ya istilahnya ya, kayak Tuhan ya hopefully Tuhan bisa pakai kita juga untuk jadi reminder buat mereka ya, untuk sekedar bro gimana lu, apa kabar, bla 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 dan lain-lain ya gitu. Karena dalam kondisi gini benar-benar kayaknya nggak bisa mengandalkan pastoral team, sama sekali nggak bisa, karena justru yang berada di tengah jemaat itu yang akan banyak berperan. Terkadang orang yang tanda kutip orang hilang, maksudnya hilang, kita tahu hilang itu maksudnya mundur dari Tuhan, itu kan tidak terjadi dalam semalam. Selalu ada proses. Mungkin dia menarik diri sedikit gitu loh. Menarik diri sedikit, mungkin dia merasa ternyata nggak ada yang nyariin saya. Lalu dia akan sedikit lebih lagi mundur, hilang sampai akhirnya hilang sama sekali. Jadi itu sebuah proses, nggak mungkin terjadi satu malam orang itu hilang. Dan terkadang orang yang dalam keadaan seperti itu pun, kalau kita tanya, hey apa kabar bro, gini-gini, dia belum tentu cerita. Iya. Yang belum tentu terus terang bahwa dia mengalami sesuatu, bahwa dia butuh pertolongan. Belum tentu orang tersebut cerita. Dan kita udah nggak bisa ngomong kayak misalnya, ayo bro, lu tetap baca firman, atau lu tetap misalnya dengerin podcast lah, atau misalnya dengerin YouTube. Lah kalau udah nggak ada keinginan aja, gimana mau baca firman ya? Maksudnya aku sih mikirnya gitu. Jadi apa ya? Maksudnya aku jadi mikirnya kalau ada teman-teman juga yang mungkin nyadar, oh iya si A ini kemana ya? Mungkin dari hal kecil ajakin aja dulu ngopi, makan, kayak hal-hal sekecil itu ya mungkin ya Kak Ben ya. Kayak ya nggak sih Kak Ben? Kayak maksudnya mungkin agak susah juga kalau pendekatan pertama kita langsung kita kayak bawa-bawa agama gitu, misalnya kayak bro kayak kita Bible study, lu udah lama nggak pegang Bible, suruh Bible study ya mungkin nggak mau, mungkin ya, aku sih mikirnya gitu ya. Tapi kita bisa nanyain kabar mereka, mungkin sekedar yuk road trip bareng misalnya, atau yuk kita nongkrong cari makan kayak gitu-gitu. Ya, makanya itu challenge yang terbesar, karena pada saat lockdown, pada saat everything is online, kan nggak ketahuan siapa yang tune in ke gereja, siapa yang ternyata tidak ikut, kan nggak ketahuan gitu. Dan bahayanya begini, karena kita berjalan di dalam Tuhan itu tidak ada posisi statis, nggak ada. Kalau kita nggak lagi naik, pasti kita lagi turun. Cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak kita lagi naik, kita pasti turun. Nah, the problem is pada saat kita mulai stop, tanda kutip berhenti baca firman kah, itu titik itu sebetulnya kita sudah turun.
Ya. Cuman nggak kerasa kalau kita udah turun. Kerasanya kalau sudah turunnya kejauhan, itu baru terasa. Taunya gimana, Nak? Karena udah susah naiknya. Nah itu Aku yang bahaya. aku selalu bilang iblis tuh mainnya cantik ya. Maksudnya pelan-pelan. Ya, itu dia makanya. Iya, iya. Makanya ya itu orang yang hilang itu pasti ada prosesnya. Dia mulai mundur sampai benar-benar hilang. Nah, Iya, itu. Kak Ben, kayaknya gara-gara pandemi ini banyak banget statement kayak gini nih. Tuh kan, tuh mana buktinya kalau Tuhan baik, kayak gitu-gitu. Ya, ya. S- s- Ya, ya. How do you convince people that God is still good in this pandemic? Oke, that's a good question. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Walaupun tidak semua orang mengeluarkan statement seperti itu, tapi di dalam hati itu saya percaya banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Jadi nomor satu adalah begini, how can we convince people? Bagaimana kita meyakinkan? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Saya kasih ilustrasi demikian. Saya kemarin baru makan makanan enak di sebuah restoran A. Gitu lah, saya bisa cerita sama kamu, Rafael. Oke, itu makanan di sana itu enaknya, pokoknya enak banget sampai huruf A-nya banyak, enak banget. Itu saya hanya bisa cerita, tapi kamu nggak akan tahu bahwa itu benar-benar enak sampai Aku kamu cobain. ngerasain. Iya. Sama halnya kita bilang God is good all the time. Nggak bisa kita ngomong gitu. Kita bisa ngomong, tapi untuk meyakinkan orang, that person dia harus merasakan. Nah, sering kita lupa begini. Setiap orang tuh akan merasa dirinya baik. Saya akan bilang, saya orang baik. Tapi dari mana saya tahu saya baik? Jika saya belum pernah dicobai untuk jadi jahat. Nangkep maksudnya? Saya akan selalu bilang saya baik. Tapi saya belum tahu bahwa saya benar-benar baik jika saya belum pernah dicobai untuk menjadi jahat atau berada dalam posisi punya kesempatan jadi jahat dan saya tetap bertahan. Demikian juga, seringkali kita bilang Tuhan itu baik. God is faithful, Tuhan itu setia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam situasi, saya yang pakai tanda kutip adalah ujian iman, ya, kita belum benar-benar tahu. Gitu. Kita bisa bilang bahwa I trust you, Lord. Saya percaya Engkau, Tuhan. Really? Kalau dalam keadaan baik, tanda kutip, semua orang akan mudah mengatakannya. Tapi benar-benar pada saat masuk, turun, serendah-rendahnya, di situ kita baru akan tahu, ternyata saya percaya nggak sama Tuhan. Gitu. Karena saya pernah mengalami dalam hidup saya, benar-benar berada di very low position, dalam situasi yang rendah. Istilahnya bangkrut secara teologis. Ini istilah aja, bangkrut secara teologis. Dalam arti iman tuh bersisa satu. Cuman istilahnya saya tinggal percaya bahwa oke, there is God. Cuman tinggal itu yang bisa kita percaya, tapi hadiratnya, kebaikannya itu rasanya hilang. To be honest, saya pernah berada di dalam situasi seperti itu. It's not easy. Tapi ternyata pada kenyataannya Tuhan kan kita tahu semua. Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Cuman kitanya yang nggak ngerasain. Kayak sebuah siar radio kita mungkin sekarang udah nggak dengerin radio. Kalau ada radio begitu kita switch on, langsung kita menangkap siaran. Tapi bukan berarti si stasiun radio itu baru start siaran pada saat kita on. Dia udah siaran dari kapan tahu, hanya kita tidak menangkap. That is the problem gitu loh. Nah, dalam situasi seperti ini sebetulnya ini adalah ujian iman buat kita yang mengaku diri orang percaya. Mengaku diri kita pengikut Kristus. Begitu kita low atau segala sesuatu yang ada di tangan kita hilang, semuanya tanda kutip diambil dari kita, masih nggak kita bisa mengikuti ya. Saya ingat satu ayat, Yohanes 1:32, I guess 32 or 38 sekitar itu. Ada satu kalimat Yesus bilang gini. Ceritanya ada dua orang mengikuti Yesus di belakang, tiba-tiba dia stop, dia noleh ke belakang, Yesus bilang, "Apa yang kamu cari?" Nah, pertanyaan itu sebetulnya buat kita semua, apa yang kamu cari gitu. Kita cari apa gitu. Nah, tentunya jawaban tiap orang akan beda. Nah, itu loh. Luar biasa.
Aduh, Itu. itu kayak aku banget di tahun ini gitu. Aku ngerasanya aku kalau mungkin sedikit sharing gitu, ada satu lagu yang cukup terkenal yang kayak mengiring aku juga, Kak Ben, selama 2020. Lagunya GPCC yang Sampai Akhir Hidupku. Sampai akhir. Itu kan ada liriknya, ku kan setia sampai akhir hidupku, kayak gitu kan Kak Ben. Ya. Ya, ya susah ya memang ya. Kalau Iya, nggak iya. putus ya nggak bisa ya Kak Ben ya. Maksudnya Betul. aku tuh tahun ini dapat satu kata taat, dan Mm. bagaimanapun ya teori itu memang selalu lebih gampang dari praktek lah ibaratnya ya. Ya. Jadi aku selalu, aku beberapa kali sharingin ini ke orang-orang juga gitu, gila kalau besok nih kita masih bangun terus kita tuh masih inget kita tuh Kristen gitu, itu tuh kasih karunia tahu. Kayak aku selalu sharing seperti itu sih. Jadi itu sesuatu yang mungkin kan kita kan nggak pernah, masa sih berterima kasih gara-gara kita Kristen kan, mungkin for some people aneh ya, kayak Ya. atau misalnya terima kasih Tuhan hari ini masih bisa hidup gitu kan, mungkin jarang loh orang berterima kasih gara-gara kita masih bisa hidup. Betul. Karena hidup kan ya, mungkin ada beberapa orang yang udah merencanakan cita-citanya sampai 10 tahun ke depan gitu, tapi bukannya aku ngejinx ya, tapi belum tentu lu hidup sampai 10 tahun lagi loh. Maksudnya bahwa kita masih bisa hidup per satu hari aja itu tuh kasih karunia, dan harusnya kita bersyukur lewat itu ya Kak Ben ya. Betul sekali. Ya, apa yang kita planning bisa tiba-tiba bubar dalam sekejap. Banget. Itu. Nah, Kak Ben, ini kan diem-diem nggak nyadar bahwa hari ini kan 25 Desember kita sama-sama ngerayain Natal nih Kak Ben kan. Salah satu momen buat umat Nasrani gitu, mungkin selain tahun baru yang sering kita rayain gitu. Tapi kalau buat Kak Ben sendiri, Kak Ben ini nggak sih tipe yang menunggu-nunggu Natal juga nggak sih? Atau kayak penting nggak sih ngerayain Natal gitu? Menurut Kak Ben, esensi Natal itu gimana sih ya Ben? Ya kalau ditanya menanti-nantikan, jujur ya saya menanti-nantikan lah. Saya menanti-nantikan lah gitu setiap kali ya, sama kayak Pak ya, either Paskah, Natal, Pentecost gitu. Terus lalu kalau ditanya penting nggak ngerayain, tentunya jawabannya akan macam-macam. Saya tidak bisa menjudge orang, oke, Natal tidak sepenting Paskah atau tidak sepenting Pentecost turunnya Roh Kudus. Ya tentunya kebangkitan, tidak akan ada kebangkitan kalau nggak mati dulu toh. Tidak ada orang mati dulu kalau dia belum lahir dulu. Jadi so everything sama, bagi saya sama. Natal penting juga gitu loh. Nah, masalah merayakannya, sekali lagi itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Ada orang yang merayakannya in physical, ya, yaitu ya bersenang-senang dengan family, sanak keluarga, teman-teman, makan-makan. It's okay, nggak salah gitu loh. But there is one thing yang di dalam yang nggak kelihatan gitu loh. Nah, yang nggak kelihatan sebetulnya lebih penting. Bahkan Bible kan bilang ya, what you cannot see is eternal, what you can see is temporal. Ya, yang nggak kelihatan itu apa? Yang nggak kelihatan ya kita tahu what is Christmas gitu, apa itu Natal gitu. For me, bagi saya Natal itu kalau saya dua yang saya ingat. Satu adalah itu sebuah awal. Kenapa? Born itu kan awal. Termasuk kayak kita sebagai Kristen, we are born again, lahir baru. Itu adalah awal dari perjalanan hidup kita ikut Kristus. Demikian pula Natal yang kita peringati itu adalah awal. Awal apa? Awal dari proses yang dilakukan Yesus di atas bumi. Bahwa dia tahu dia lahir hari itu sebagai bayi yang tak berdaya, yang untuk menyelamatkan diri aja harus dibawa lari sama orang tuanya ke Mesir. But he is God. He is born a king. Dia lahir itu sudah raja, bukan lahir nanti gedenya jadi raja, enggak. Alkitab bilang today itu lahir seorang raja, jadi dia lahir jebret udah raja. Ini bayi ini nanti umur 33 mati. Kalau saya yang saya ingat itu gitu loh, itu nomor satu. Dan karena matinya juga this is for me, itu matinya bagi saya selalu mempersonalize, it's for me Lord, it's for me. Ya tentunya it's for everyone. Tapi buat saya pribadi, saya selalu membawanya menjadi personal. Karena itu akan menjadi dampak yang kuat bagi saya. Nah yang kedua adalah
Natal buat saya adalah God becomes like me. Dia memilih kan, nggak ada yang nyuruh. Ya, Filipi dibilang 2:5-8 kan bilang dia mengambil rupa. Jadi dia memilih jadi manusia untuk jadi sama kita. Nah itu di dalam, itu nggak ada hubungannya sama yang yang gemerlap di luar yang kita rayakan. Which is okay, nggak apa-apa. Itu it's celebration. Kita bersyukur because it's Christmas, kita merayakannya dengan keluarga, it's okay gitu. Hanya yang di dalam itu lebih penting, yang nggak ketahuan. Jadi itu yang kedua adalah dia mau jadi sama seperti manusia. Harus jadi manusia. Kapan? Startnya adalah Christmas, Natal, pada saat dia lahir. Itu startnya. Dan dia habiskan 33 tahun sebagai manusia. Itu buat saya, gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang agak nggak ngeh ya Natal itu buat apa, mungkin beberapa orang Natal itu ya pokoknya tuker kado, akhir tahun liburan, THR, bla bla bla. Padahal sebenarnya kita tuh lagi merayakan sang juru selamat kita ya, Kak Ben ya. Exactly. Sebuah story, mungkin the best story ever. Yes. Ya. Karena Natal itu kan dekat dengan tahun baru, jadi selalu jatuh di dalam masa liburan. Jadi sangat mudah, sangat dekat dengan yang namanya libur akhir tahun. Jadi ya akhirnya identik dengan holiday season gitu kan. Holiday season ya semua orang berkumpul, karena orang-orang pada libur, segala everybody ya akan takes a break akhir tahun gitu. Sehingga seakan-akan itu menjadi identik seperti itu. Sehingga sangat mudah kehilangan the true meaning dari Natalnya sendiri. Ya itu dia. Makanya kalau kita balik ke yang nggak kelihatan ya agak sulit. Nah berarti kalau ngomong-ngomong soal kayak gitu, gimana kita bisa membuat Natal tahun ini berkesan kalau menurut Kak Ben? Oke. Kalau ini menurut saya sekali lagi bahwa we have to stop dulu, stop dalam arti merenung. Everything runs so fast di sekeliling kita dan tanpa sadar kita sendiri melakukan kegiatan just like a clock. Tiap hari begini kerja begini. We have to stop. Karena kalau kita nggak stop, akan sulit kita untuk masuk ke dalam yang nggak kelihatan. Kita stop dan ya itu tadi kalau istilah yang merenung atau meditate on His goodness. Ya, tadi kita udah bahas. Manusia itu secara umum, secara natural, dia akan sangat mudah memahami apa yang bisa dilihat. Contohnya, manusia akan selalu bersyukur jika Tuhan memberi sesuatu. Karena itu kelihatan. Kita mendapat berkat, kelihatan, kita bersyukur. Tapi yang nggak kelihatan, kan susah kita syukuri. Tanpa sadar, kita sering lupa bahwa bukan cuma dia memberi sesuatu, itu kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan tuh gini. He has kept us from. Amin. Kept us from. The fact that right here, right now, saya ada di sini, kamu ada di sini, kita berdua nggak ada yang sakit. Berarti kita sudah diberi sesuatu, tapi kan nggak kelihatan. Yaitu apa? Dihindarkan dari sakit penyakit. Itu penting sekali dan itu dalam. Dan itu biasanya kita akan gampang kelewat kalau kita nggak stop and think about it. Gitu loh. Makanya akhirnya ya kita lebih gampang mengeluh gitu loh. Nah kalau mau membuat lebih meaningful Natal, menurut saya, kalau saya pribadi saya akan stop and think about it. Think about it, lihat apa hari ini. Ya tadi kita udah bahas, kamu bilang bahwa sulit orang buat bersyukur bahwa kita hidup hari ini. Gitu loh. Karena apa? It's something yang simple, kita semua tiap hari mengalami. Gitu. Ya itu, jadi Yesus datang sebagai manusia dari bayi kan, sampai dia besar, sampai dia mati, tidak pernah sekalipun dia hidup buat dia. Dia selalu hidup buat orang. Nah, saya percaya, saya yakin dia ingin kita begitu juga gitu. Kalau hari ini kita misalkan buka internet, kita search, contohnya kita search di Google, jumlah korban karena COVID-19.
berapa ratus ribu, mungkin udah 500.000 seluruh dunia. Bayangkan, we stop and think about it, bahwa kita bukan salah satu di antara sekian ratus ribu orang itu. Harusnya at that very moment kita langsung bersyukur, karena bukan kita di situ. Itu aja contohnya. Nah itu kan nggak kelihatan. Nah itu. Jadi kita lihat ke orang lain. Wah, puji Tuhan. Itu sih. Tuhan. Thank you banget Kak Ben buat sharingnya hari ini. Sama-sama. Kita udah mungkin hampir masuk ke segmen-segmen terakhir gitu. Tapi tadi aku suka banget waktu Kak Ben bilang Yesus kan lahir, berarti kayak sesuatu yang baru. Dan ya. Natal itu kan 6 hari lagi juga udah tinggal lembaran yang baru gitu ya. Ibaratnya kita. Cuman, nah ini aku mau nanya nih Kak Ben. Tadi ya kita masih bahas mungkin hopefully kalau podcast ini bisa di-share sama teman-teman ke teman-teman kalian lain yang kalian tahu ini si doi ini mungkin udah lama ngilang dan lain-lain gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin Kak Ben nggak nonton Korea, tapi kan kalau buat temen-temen yang nonton Korea kan kemarin lagi rame K-drama judulnya Startup. Ada K-drama judulnya Startup kan, tapi menarik maksudnya startup atau mungkin kalau kita bilang ya kayak memulai lagi sama Tuhan gitu. Menurut Kak Ben gimana? Ya mungkin aku nggak ngomong ini buat teman-teman yang udah lama gak ke gereja ya, bahkan ini buat aku sendiri, buat si A, si B, si C yang juga pelayanan yang jadi sibuk selama pandemi pun gitu. Kayak bentar lagi 2021 nih Kak Ben. Gimana sih kita bisa start up? Gimana sih kita bisa yuk mulai lagi lembaran baru sama Tuhan. Mungkin kita kemarin-kemarin ini ngerasa gila gue berdosa banget. Kayak mungkin ngerasa kayak aduh gue gak pantas lah balik lagi ke gereja, kayak gue gak pantas atau whatsoever gitu. Adakah pesan-pesan buat yang hatinya lagi capek? Iya. Jadi kalau ditanya bagaimana memulai lagi yang baru bersama Tuhan, sebetulnya gini, tipsnya adalah begini ya, kita tidak perlu menunggu 6 hari lagi bahwa 2021, karena biasanya memang itu kebiasaan secara umum manusia adalah oke, tahun baru and then we start everything all over again, sesuatu yang baru. Tapi itu kan ternyata itu kan mindset manusia. Kalender manusia is Januari sampai Desember. Kalendernya Tuhan kan nggak gitu. Amin. ternyata kalendernya Tuhan tidak seperti itu. Gitu. Nah, for me is every day saat kita bangun in the morning, it's a new start. It's a new beginning. Gitu. Karena kalau kita bilang okay, and then I will have to start over again, itu berarti ada sebuah end yang kita sudah pernah akhiri, dan oke, mari kita mulai baru. Ternyata di mata Tuhan tidak demikian. Di mata Tuhan adalah I will never leave you nor forsake you. Jadi nggak ada akhirnya buat dia. Hanya kita yang seringkali secara natural, secara jasmani membawanya menjadi oke, saya mau mulai yang baru gitu. Jadi intinya adalah bagaimana memulai yang baru. Do it now. Come to the Father. Terlepas dari apapun kegagalan kita, karena dia nggak pernah melihat kegagalan kita. Musuh kita, the devil, itu selalu mengingatkan kita akan kegagalan kita, mengingatkan kita akan dosa kita. Not the Father. Kalau dia enggak, gitu loh. Mungkin kalau hari ini pun kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa list yang berupa dosa kita, Tuhan, dosa saya ini, saya nggak mau lakukan ini lagi. Mungkin dia akan menjawab, yang mana ya, aku udah lupa. Karena dia tidak menyimpannya itu. Gitu. Dia tidak menyimpan, mencatatnya. Kamu dosa ini, aku tulis, aku catat. Dia nggak begitu ternyata. Kita bahkan begitu. Musuh kita begitu. The devil seperti itu. So to start everything new, to start all over again, just very simple. Just right here, right now, today, come to the Father. Nggak perlu nunggu apapun kondisi kita, karena kita adalah anak di mata, makanya kita panggil dia Father. Berarti di mata dia kita sons, anak-anak. Nah, status kita nggak akan pernah berubah, kapanpun. Sekali anak tetap anak, makanya nggak pernah ada istilah mantan anak toh. Mantan suami masih ada, mantan istri ada, mantan anak kan nggak pernah ada.
Jadi kita datang aja udah sama dia. Jadi jujur di hadapan Tuhan. Nah, itu tipsnya, jujur. Apa yang kita rasakan kita bicara sama dia because he is father. Apapun juga, dan percaya bahwa dia tidak menyimpan kesalahan kita. Ya itu, that is the best start. Kalau kita mau menyebutnya itu sebagai start ya. Walaupun di mata dia nggak pernah meninggalkan kita, sehingga tidak ada oke, ini habis and then start over, nggak seperti itu. Jadi gitu. Jadi kalender manusia is of course Januari sampai Desember, but di mata dia, even now you come to me and that will make you new. Aku suka kata-kata ini ya, Kak Ben ya. Pertobatan tuh dimulai sekarang bukan nanti. Ya, Karena kita belum tentu punya nanti. ya betul sekali. Gitu. Iya. Aku punya pertanyaan ekstra, Kak Ben, kalau boleh. Oke. Tadi kita lagi bahas mungkin orang-orang yang sadar dirinya salah. Lah kadang-kadang ada orang yang gak even nyadar dirinya butuh sang juru selamat. Itu ada ini nggak? Ada any comment atau gimana? Ya, kalau kita masih bisa karena menurut aku ya, Kak Ben ya, yang lebih bahaya dari penjahat itu orang baik-baik saja yang tidak mengira dirinya butuh juru selamat, yang mengira dirinya bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Nggak tahu, menurut Kak Ben gimana? Ya, jadi pada saat kita masih nyadar, kalau kita pakai istilah sadar, pada saat kita masih bisa sadar, seberapapun kita telah jauh atau seberapapun kita telah jatuh, pada saat kita masih bisa nyadar, 100% itu adalah Roh Kudus yang amin. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena kalau tanpa Roh Kudus bablas kita nggak akan balik, kita nggak akan sadar. Totally agree. Ya, nah yang masalah adalah orang yang nggak ada Roh Kudusnya. Ya, itu yang tanda kutip dikategorikan orang yang nggak nyadar atau merasa baik padahal sebetulnya tidak baik gitu loh. Dia bisa sadar, bisa, tapi hanya disadarkan oleh tanda kutip norma yang berlaku, yang dia ketahui berlaku. Norma itu hal positif yang dia tahu, oh this is good, this is bad. Itu adalah norma yang secara umum diakui di masyarakat. Itu bisa menyadarkan dia, bisa. But it's not from the heart. Karena itu hanya ada di sini. Kayak Taurat ya? Knowledge, karena itu knowledge. Itu cuma knowledge. Bukan wisdom, bukan understanding. Understanding and wisdom itu sudah masuk lebih dalam. Nah gitu. Nah gimana dengan orang yang seperti itu? Nomor satu ya kita harus berdoa buat dia, kita layani dia supaya dia terima Roh Kudus. Itu dulu. Amin. Karena kalau enggak ya kita cuma berusaha narik dianya nggak nyadar juga. Gitu sih. Ya. Wah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Ben udah mau isi di podcast hari ini. Sama-sama. Mungkin kita berdua juga we wish you all Merry Christmas and Happy New Year juga ya buat teman-teman. Ya, Merry Christmas juga buat kamu dan semua yang ada di Melbourne. Iya. Mungkin yang lagi dengerin ini lagi mungkin road trip atau lagi mungkin ngumpul atau bahkan mungkin di kasur atau apa. Sekali lagi we wish you Merry Christmas. Semoga damai Natal ini, sukacita Natal ini benar-benar bisa menyadarkan kita bahwa Tuhan tuh baik banget. Buktinya apa? Buktinya 2000 tahun lalu dia mengorbankan dirinya buat kita. Dan tadi nggak mungkin mengorbankan kalau nggak lahir kan. Masa tiba-tiba Tuhan jebret ada udah umur 30 kan nggak mungkin. Tuhan juga berproses, Tuhan juga dari bayi dulu. Any last message mungkin Kak Ben buat kita semua? Ya paling ya itu aja sebetulnya tadi sudah kita bahas bahwa mulailah melihat ke sekeliling, yaitu ke orang-orang lain gitu. Just like Jesus, dia tidak pernah hidup buat dirinya dia. Ya demikian pula kita, seharusnya kita hidup bukan untuk kita sendiri, termasuk kita doa bukan untuk kita sendiri. Yang kita bawa dalam doa itu adalah ya orang-orang mungkin yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang kita kasih. Itu akan membuat kita lebih mudah bersyukur. Iya.
nggak mungkin orang di sekitarmu nggak ada yang bisa ditolong tuh nggak mungkin ya Kak Ben. Iya, heeh, Ya ya ya, amin amin itu amin. aja. Thank you banget buat Kak Ben udah mau aku ganggu nih di podcast hari ini. Oke, no worries ya, sama-sama anytime. Kapan-kapan nanti Sama-sama. kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Ben ya. Sip. Thank you Oke. semuanya yang udah dengerin podcast kita. Cultivated Podcast ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Spotify juga yang mau. Ini kita pakai Zoom meeting hari ini, jadi kita masih ada di YouTube kalau mau cek. Kita juga ada di Instagram. Di Instagram kita itu ada link di situ. Kalau kalian mau tanya ke kita, tinggal dipencet. Di sebelah kanan ada yang logo tanda tanya. Itu kita juga biasanya suka jawabin pertanyaan dari kalian, akan kita bahas di podcast kita juga. Boleh tentang yang teologi, boleh tentang yang curhat kak, kehidupan atau apapun, silahkan monggo. Pokoknya gitu aja. Jangan lupa dengerin podcast kita, di share, like, komen, dan subscribe di YouTube kita juga. Semoga podcast kita bisa memberkati kalian semua. Hari ini aku Rafael Satria dan Kak Ben, kita pamit undur diri. Thank you, Merry Christmas semuanya, bye-bye. Oke, Merry Christmas, see you, God bless you all. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.